Halo Sobat Kebun, balik lagi di channel Kuntokri. Di video kali ini gue akan jelaskan tentang tanaman aglonema lebih jelas lagi. Kalau video sebelumnya kan masih banyak yang belum dapat informasi lebih jelasnya. Di video kali ini dipastikan kalian pasti tahu informasi aglonema seperti apa. Ada beberapa yang kita mau bahas juga tentang unsur tanahnya, ada cara pengembangbiakannya seperti apa, terus penyakit dari tanamannya juga kita akan berikan informasinya. Oke Sobat Kebun, untuk penjelasan selanjutnya akan dibantu oleh teman gua Alif. Mari saksikan ya. Oke, terima kasih Mas Kunto. Kembali lagi sama gua Alif. Di sini gua akan menjelaskan tentang aglonema lebih detail lagi. Aglonema merupakan tanaman dari Familiaraceae. Genus Aglonema terdiri dari sekitar 30 spesies. Habitat asli tanaman ini adalah di bawah hutan hujan tropis. Tumbuh baik pada areal dengan intensitas penyinaran rendah dan kelembaban tinggi. Kini, berbagai macam aglonema hibrida telah dikembangkan dan memiliki penampilan tanaman yang sangat menarik. Hibrida dari bermacam warna, bentuk, ukuran daun, sehingga jauh berbeda dari spesies alami. Aglonema merupakan tanaman hias khas Asia Tenggara. Aglonema sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu aglos yang berarti sinar dan nema yang berarti benang. Secara harfiah, aglonema berarti benang yang bersinar. Sifat dari tanaman hias aglonema pun beragam. Ada yang dapat terkena sinar matahari dan ada juga yang harus ternaungi. Sebagian aglonema dapat hidup di tempat lembab dan sebagian lagi di tempat sedikit kering. Tanaman aglonema tergolong bandel, mudah dirawat, dan cocok dijadikan tanaman indoor. Apalagi tanaman hias aglonema terkenal dengan motif daunnya yang indah. Dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman hias aglonema yang optimal adalah lokasi, cahaya, kelembaban, dan suhu lokasi yang ideal. Untuk merawat aglonema, sebaiknya di daerah yang berketinggian 300 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Namun, tidak menutup kemungkinan juga dapat tumbuh baik di dataran rendah. Sesuai habitatnya, aglonema menyukai lokasi yang teduh dengan pencahayaan terbatas. Intensitas sinar matahari berkisar sekitar 10-30%. Kelembaban yang cocok untuk merawat aglonema adalah 50-70%. Di kisaran itulah tanaman tumbuh baik. Lebih dari 75% dapat menyebabkan tumbuhnya cendawan pada media tanam. Selain itu juga, suhu menunjang pertumbuhan. Lokasi sebaiknya bersuhu 28-30 derajat Celcius pada siang hari dan 20-22 derajat Celcius pada malam hari, dan dibantu juga dengan sirkulasi udara yang baik. Budidaya tanaman hias aglonema agar tumbuh sehat dan baik diantaranya adalah dengan menggunakan media komposisi yang pas, media dengan tingkat kesamaan pH dan porositas yang ideal sangat baik untuk pertumbuhan aglonema. Media tanam aglonema juga harus steril, yaitu bebas dari penyakit, tidak mudah lapuk dan hancur karena air, mudah diperoleh, dan harganya terjangkau. Aglonema dapat tumbuh dengan baik pada media dengan pH 7 atau disebut juga pH netral, yang kaya akan zat hara. Angka pH dengan selisih 0,5 sampai dengan 1 masih dianggap pH ideal. Poros artinya mudah mengeluarkan kelebihan air. Tingkat porositas yang dibutuhkan pada media tanam sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu ketinggian dan kelembaban. Pada dataran rendah yang panas dan bercurah hujan rendah, media tanam sebaiknya harus bisa menahan air sehingga media tidak kekeringan. Sebaliknya, di dataran tinggi yang umumnya sering hujan,
sebaiknya gunakan media dengan porositas tinggi agar kelebihan air mudah dikeluarkan. Berikut macam jenis unsur yang digunakan untuk media tanam aglonema, yang tentunya dengan tingkat porositas yang berbeda dengan kekurangan kelebihan masing-masing. Kombinasi beberapa unsur media dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan faktor lingkungan. Contoh kombinasi yang sering digunakan yaitu adalah pakis, sekam bakar, pasir malang, dan humus. Masing-masing perbandingannya adalah 1. Dan sekarang gue akan menjelaskan keterangan media tanam. Yang pertama, pakis. Pakis itu dapat menyimpan air dengan baik dan memiliki drainase dan aerasi yang bagus. Akar dapat menyerap air dengan mudah dan leluasa untuk berkembang, tidak mudah lapuk, dan memiliki daya tahan yang cukup tinggi. Kedua, ada sekam bakar. Sekam bakar memiliki kelebihan unsur yang terletak pada sifatnya yang steril dan daya tahannya mencapai 1 tahun. Aerasinya cukup baik, namun daya serapnya terhadap air kurang baik, sehingga harus dicampur dengan unsur yang dapat menyerap air. Lalu ada pasir malang. Pasir malang adalah unsur media yang tingkat porositasnya cukup baik. Maka dari itu, penggunanya digunakan untuk mencegah media yang terlalu basah dan air yang menggenang. Selanjutnya adalah kokopit. Kokopit adalah sabut kelapa hasil olahan. Unsur ini sangat cocok digunakan bila menginginkan media yang cukup lembab untuk aglonema, khususnya di daerah yang kering dan panas. Kokopit dapat menahan air cukup lama dalam jumlah yang banyak, namun sifatnya mudah lapuk. Dan media tanam yang terakhir adalah kaliandra. Kaliandra cocok digunakan sebagai media di daerah kering dan panas, namun media ini cenderung cepat lembab, sehingga rawan terjangkit cendawan pengganggu. Sifatnya mudah lapuk dan hanya bertahan 4-6 bulan saja. Sekarang gue akan masuk ke metode penyiraman. Aglonema termasuk tanaman yang butuh air dalam jumlah cukup, maka penyiraman adalah hal yang penting dan mesti diperhatikan agar aglonema tumbuh baik. Tapi tidak sampai menggenangi medianya. Frekuensi dan dosis penyiraman perlu diatur sesuai dengan kondisi media dan lingkungan setempat. Lalu kita masuk ke pemupukan. Untuk menunjang pertumbuhan tanaman aglonema, kebutuhan nutrisi sangatlah penting. Beragam merek pupuk, majemuk, atau anorganik mudah diperoleh. Bahkan saat ini sudah banyak beredar pupuk khusus aglonema. Sebelum memilih, cermati dulu komposisi nutrisi dan penggunaannya. Barulah cara dan dosis pemberiannya. Pemberian pupuk dengan dosis rendah tetapi sering diberikan akan menghasilkan tanaman kualitas baik dibanding dengan pemberian sesekali dengan dosis tinggi. Tips perawatan tanaman hias tersebut bisa Anda coba di rumah nih. Lalu mengganti media tanam. Untuk menjaga agar kualitas aglonema tetap baik, perlu dilakukan penggantian media tanam. Media tanam yang baik akan membuat aglonema tumbuh dengan sehat. Penggantian media tanam atau repotting dilakukan setiap 6-12 kali. Repotting juga dibutuhkan oleh tanaman yang sudah terlalu besar sehingga tidak sebanding lagi dengan ukuran potnya. Lalu gue akan menjelaskan tentang hama dan penyakit. Nah, hama adalah hewan pengganggu tanaman yang secara fisik masih dapat dilihat secara kasat mata tanpa bantuan alat. Hama pada aglonema bermacam-macam dan gejalanya berbeda-beda, diantaranya ulat. Hama ulat ada yang menyerang daun, yaitu Spodoptera sp, dan ada juga yang menyerang batang, yaitu Noctuidae. Lalu ada kutu putih atau kutu kebul. Kutu ini sering menyerang aglonema di dataran rendah dibanding di dataran tinggi. Kutu putih menyerang batang dan daun bagian bawah. Kutu tersebut menghisap cairan daun dan meninggalkan jelaga pada daun. Lalu ada belalang. Belalang menyerang tanaman aglonema sama halnya dengan ulat, yaitu menyerang daunnya. Dan banyak lagi. Nah, sekarang masuk kepada penyakitnya. Penyakit-penyakit pada tanaman, khususnya aglonema, biasa disebabkan oleh 2 patogen, yaitu cendawan dan bakteri. Jumlah cendawan yang menyebabkan penyakit pada umumnya lebih banyak dibandingkan bakteri. Berikut penyakit yang biasa menyerang aglonema. Layu fusarium. Gejala serangan ditandai dengan tulang daun yang pucat,
berubah warna menjadi coklat, keabuan, lalu tangkainya membusuk. Penyebabnya adalah media yang selalu basah sehingga media tanam ber-pH rendah, yang kondisi tersebut membuat Fusarium oxysporium leluasa berkembang. Lalu ada layu bakteri. Layu bakteri biasanya ditandai dengan daun dan batang yang melunak serta bau yang tak sedap. Lalu ada busuk akar. Busuk akar biasanya ditandai dengan daun yang menjadi pucat lalu busuk, batang yang berlubang, dan layu pula. Akarnya berwarna coklat kehitaman yang disebabkan media terlalu lembab sehingga menyebabkan cendawan cepat berkembang. Nah, yang terakhir ada virus. Pada aglonema ditandai dengan daun yang berubah menjadi kekuningan atau menjadi keriting. Perubahan tersebut karena virus dapat menghancurkan klorofil dan jaringan lainnya pada daun. Virus susah ditanggulangi. Perawatan dan pengendalian lingkungan yang baik merupakan cara pencegahan yang paling efektif. So sahabat kebun, udah pahamkah penjelasan dari Alif? Jangan lupa support kita terus ya. Subscribe, like, share, dan komennya. See you!